Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, pada hari ini saya akan memberikan review praktikum kimia dasar, di mana review ini bisa kalian gunakan sebagai salah satu bahan untuk mempelajari semua materi yang akan dikeluarkan di ujian akhir semester nanti. Nah, baik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi ya yang dimulai setelah UTS sampai pada percobaan yang minggu lalu, yaitu tentang titrasi kompleksometri. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah perhitungan pH asam dan basa, kemudian titrasi asam dan basa, kemudian dilanjutkan dengan titrasi permanganometri, titrasi iodometri dan iodimetri, kemudian ada titrasi argentometri, dan yang terakhir adalah titrasi kompleksometri. Nah, ini adalah materi yang akan dikeluarkan untuk ujian akhir semester untuk praktikum kimia dasar. Nah, dalam pokok bahasan di video ini ada salah satu di titrasi permanganometri dan titrasi iodo dan iodimetri. Ini sama-sama titrasi redoks yang prinsipnya adalah berdasarkan reaksi redoks. Nah, dalam bahasan video ini saya hanya akan menjelaskan mengenai titrasi permanganometri. Untuk titrasi iodometri dan iodimetri kalian bisa simak penjelasannya pada video titrasi iodometri dan iodimetri di channel YouTube ini. Jadi bisa dilihat di playlist, nanti ada playlist praktikum kimia dasar, nah bisa disimak kembali video mengenai titrasi iodometri dan iodimetri. Nah, video ini adalah rangkuman tentang materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Namun untuk penjelasan yang lebih detail, kalian bisa menyimak kembali video dari masing-masing materi. Langsung saja yang pertama yaitu tentang perhitungan pH asam dan basa. Nah, dasar dari praktikum ini tentunya sudah kalian pelajari ya di kimia dasar teori. Nah, di sini kalian harus paham terlebih dahulu jenis-jenis asam ataupun basanya. Nah, di sini saya tuliskan beberapa contoh dari asam kuat dan asam lemah, kemudian basa kuat dan basa lemah. Untuk asam kuat, di sini asam kuat itu merupakan asam di mana bisa terdisosiasi secara sempurna. Jadi alfanya itu sama dengan 1. Ketika bereaksi dengan air, maka ion-ionnya, misal H2SO4, maka akan sempurna membentuk H+ dan SO4 2-. Nah, di sini contohnya untuk larutan asam kuat ada H2SO4, ada HCl asam klorida, kemudian ada HClO4 asam perklorat, dan HNO3 atau asam nitrat. Untuk asam lemah, di sini ada asam asetat CH3COOH, kemudian ada HCOOH, asam semut ya, ada HF juga. Untuk basa kuat di sini ada NaOH, ada KOH, ada BaOH 2 kali. Dan untuk basa lemah saya ambil contoh di sini adalah amonia NH3 atau bisa disebut juga dengan NH4OH. Nah, ini adalah contoh-contoh dari larutan asam dan basa. Nah, pada pokok bahasan ini yaitu perhitungan pH asam dan basa, kalian harus paham juga bagaimana cara menentukan valensi untuk larutan asam dan basa. Di mana di sini sudah saya tuliskan ya, untuk menentukan valensi asam itu bisa dilihat dari jumlah H+-nya, sedangkan untuk menentukan valensi dari basa itu bisa dilihat dari jumlah OH-nya. Saya ambil contoh di sini H2SO4. Nah, H2SO4 ini termasuk ke dalam larutan yang sifatnya adalah asam. Nah, sehingga untuk menentukan valensinya bisa dilihat dari jumlah H+-nya. Di sini, apabila H2SO4 itu terion, akan membentuk 2 H+, plus SO4 2-. Sehingga bisa dilihat jumlah H+-nya di sini ada 2. Nah, maka untuk valensi dari larutan asam sulfat H2SO4 itu adalah 2. Kemudian, misal contoh yang lainnya adalah HCl ya. HCl di sini valensinya adalah 1 karena jumlahnya atau jumlah H+-nya di sini 1.
Kemudian untuk asam lemah CH3COOH, di sini hidrogennya ada 4 ya. Dari H3 ini, kemudian ada H lagi di sini. Nah, tapi bukan berarti jumlah valensinya itu adalah 4. Nah, tetapi untuk valensi dari CH3COOH itu valensinya adalah 1. Nah, mengapa 1? Karena di sini CH3COOH apabila terion, maka akan membentuk CH3COO- plus H plus. Nah, bisa dilihat H plusnya itu hanya ada 1. Saya tuliskan ya di sini ya. Sebentar. Nah, di sini saya misalkan di sini CH3, CH3, COOH, COOH. Nah, di sini apabila terion ini akan membentuk CH3COO- ditambah dengan H+. Nah, ini adalah persamaan untuk reaksi ionisasi dari CH3COOH. Nah, CH3COOH apabila terion akan membentuk CH3COO- plus H+. Di sini seharusnya tanda min dan plus ini ada di atas ya. Cuman karena di sini tidak bisa untuk dituliskan di atas, dipangkat, sehingga saya tulis begini. Nah, di sini bisa dilihat H plusnya itu hanya ada 1. Nah, ini ya, H plusnya hanya ada 1, maka valensi dari CH3COOH itu adalah 1. Berbeda halnya dengan H2SO4. Nah, di sini H2SO4. Nah, H2SO4 itu jika terion akan membentuk 2H+, kemudian ditambah dengan SO4, 2-. Nah, 2-, ini pangkatnya ya, agar lebih mudah di sini untuk membedakannya, saya beri tanda begini untuk keterangan pangkat. Nah, sehingga valensi dari H2SO4 itu adalah 2, berasal dari sini. Nah, cara mudahnya apabila hidrogennya di situ dituliskan berkelompok seperti ini, maka valensinya bisa kalian tentukan dari jumlah hidrogennya di sini. Ada H2, di sini ya ada H2, kemudian ada hanya 1, kemudian di sini hanya juga 1, dan ini sesuai dengan valensinya. Tetapi jika dituliskan seperti ini CH3COOH, HCOOH, nah ini kalian harus memahami bagaimana reaksi ionisasinya. Tapi untuk ujian nanti kalian hanya cukup mempelajari ini saja, yang ada di contoh ini saja. Itu tadi contohnya. Kemudian untuk basa kuat dan basa lemah, itu jumlah valensinya bisa dilihat dari OH-nya, jumlah OH-nya. NaOH. Nah, OH-nya di sini hanya ada 1. Maka valensinya adalah 1. Kemudian untuk basa lemah NH3, NH3 ini sama dengan NH4OH. Jadi valensinya itu adalah 1 karena OH-nya di situ ada 1. Nah, itu untuk cara menentukan valensi larutan. Dan ini harus kalian pahami karena ini menjadi dasar untuk perhitungan nilai pH. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah rangkuman untuk menentukan bagaimana cara menghitung pH. Jadi, setelah kalian barusan mempelajari tentang jenis-jenis asam kuat, basa kuat, asam lemah, ataupun basa lemah, maka kalian bisa menentukan rumus mana yang akan digunakan untuk menghitung nilai pH-nya. pH ini sama dengan derajat keasaman ya. Jadi misalkan asam kuat. Untuk asam kuat, pertama yang kalian harus hitung adalah konsentrasi dari H plusnya, di mana konsentrasi H plus ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus A kali M besar. A ini adalah valensi asamnya, yaitu jumlah H plusnya. Barusan sudah dipelajari juga bagaimana cara menentukan valensinya. Kemudian M ini adalah molaritasnya. Jadi apabila di soal itu diketahui adalah diketahui adalah dalam satuan normalitas, maka kalian ubah dulu menjadi molaritas. Nah, caranya untuk mengubah menjadi molaritas sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi normalitas itu sama dengan valensi kali molaritas.
Maka untuk mencari molaritas itu sama dengan normalitas dibagi dengan valensi. Nah, begitu. Kemudian itu tadi mencari H+. Nah, setelah diketahui H+-nya, maka bisa dicari pH-nya. pH sama dengan min log H+. Nah, ini ya. pH sama dengan min log H+. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk basa kuat. Nah, untuk basa kuat di sini OH-, konsentrasi OH- bisa dicari dengan menggunakan rumus B, yaitu jumlah OH-nya atau valensi basanya dikali dengan molaritas. Nah, setelah mengetahui jumlah OH-nya berapa, maka kalian cari dengan menggunakan rumus ini. POH sama dengan min log OH-. Nah, POH sama dengan min log OH-. Setelah diketahui POH, apabila yang ditanyakan adalah derajat keasaman, maka pH-nya dicari dengan cara 14 min POH. Nah, begitu. Kemudian untuk asam lemah, nah ini asam lemah ini berbeda ya dengan asam kuat. Jadi untuk mencari nilai H+-nya, ini dengan menggunakan rumus ini. H+ sama dengan akar Ka kali M. Ka adalah tetapan asam, dan ini sudah diketahui di soal. Nah, kalau yang diketahui di soal adalah nilai Ka, kalian boleh menggunakan rumus yang ini. Namun, jika nilai Ka-nya tidak diketahui, dan yang diketahui dalam soal adalah nilai alfa, yaitu derajat ionisasi, maka kalian menggunakan rumus yang ini. Setelah kalian peroleh nilai H+, maka dilanjutkan dengan mencari nilai pH-nya. Nilai pH-nya sama seperti asam kuat, jadi pH sama dengan min log H+. Jadi yang membedakan antara asam kuat dengan asam lemah adalah cara menentukan konsentrasi H+-nya. Kemudian untuk basa lemah, nah, karena basa lemah itu tidak bisa terionisasi secara sempurna, maka untuk mencari konsentrasi atau nilai dari OH-nya dicari dengan menggunakan rumus ini. Apabila yang diketahui dalam soal adalah tetapan basa, maka nilai OH-nya adalah dicari dengan menggunakan rumus akar Kb kali M. Kemudian apabila nilai Kb tidak diketahui dan yang diketahui adalah derajat ionisasinya, maka dicari dengan menggunakan rumus alfa kali M. Setelah diketahui, dicari nilai POH-nya. Nah, apabila nilai POH sudah diketahui, maka bisa dicari nilai pH dengan cara 14 min POH. Nah, ini adalah rangkuman untuk perhitungan nilai konsentrasi pH+ atau OH- dan cara menentukan nilai pH ataupun POH. Nah, untuk cara menghitung, cara cepat untuk menghitung nilai pH di sini, misalkan pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 2. Nah, maka untuk nilai pH-nya itu sama dengan 2. Ini sudah sempat saya jelaskan di teori ya, di kimia dasar teori, materi mengenai asam dan basa. Jadi ada cara cepat untuk mencari nilai pH-nya. Jadi misalkan min log 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan N. Nah, namun apabila nilai pH-nya adalah min log A kali 10 pangkat min N, maka nilai pH-nya adalah N min log A. Nah, seperti itu. Bisa kalian simak kembali video mengenai cara perhitungan pH di materi asam basa kimia dasar teori. Saya lanjutkan, ini adalah beberapa data yang berisi tentang nilai Ka ataupun Kb, yaitu tetapan asam ataupun tetapan basa. Di sini ada asam asetat, di mana tetapan asamnya atau nilai Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian ini data yang lainnya, contohnya adalah, saya ambil contoh amonia ya, nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya, saya bahas mengenai titrasi asam dan basa. Di sini saya buat rangkumannya. Jadi pada titrasi asam dan basa, prinsip dasarnya yaitu reaksi netralisasi. Penjelasan lebih lanjut bisa kalian simak di video
titrasi asam dan basa. Kemudian untuk sampel yang ditentukan konsentrasinya itu adalah asam cuka pasaran. Jadi misalkan ada soal di mana sampelnya adalah asam cuka pasaran, maka metode titrasi yang kalian gunakan jenisnya adalah titrasi asam dan basa. Kemudian titran, titran ini adalah larutan yang terdapat di buret. Nah, dalam konteks ini titrannya itu bersifat standar sekunder ya, di mana standar sekundernya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Untuk mengetahui konsentrasi dari NaOH, maka dilakukan proses standarisasi dengan menggunakan standar primer, di mana standar primer yang digunakan di sini adalah asam oksalat atau H2C2O4. Nah, bisa kalian lihat untuk menentukan valensi dari titran maupun standar primer, NaOH, OH-nya hanya ada satu, maka valensinya satu. Untuk standar primernya yaitu asam oksalat, maka untuk mencari valensinya bisa dilihat di sini hidrogennya. H plusnya ya, H plusnya. Di sini H plusnya ada 2, maka valensi untuk asam oksalat adalah 2. Kemudian indikator yang digunakan di titrasi asam dan basa ini adalah indikator PP atau phenolphthalein, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari warna bening menjadi berwarna merah muda. Untuk reaksi kimianya yang terjadi pada titrasi asam dan basa ada 2, yaitu ketika proses standarisasi, reaksinya yang terjadi adalah antara NaOH dengan asam oksalat. Kemudian pada penentuan sampel yaitu pada reaksi antara NaOH dengan asam asetat. Atau asam cuka pasaran ya ini ya CH3COH. Oke, selanjutnya saya bahas mengenai perhitungan di titrasi asam dan basa. Jadi untuk perhitungannya di sini ini penjelasannya sama ya dengan video sebelumnya di titrasi asam dan basa. Jadi yang pertama pada pembuatan NaOH caranya seperti ini. Jadi apabila yang diketahui adalah normalitas, maka kalian ubah dulu menjadi molaritas. Caranya seperti ini. Molaritas sama dengan normalitas dibagi dengan jumlah OH-nya. Kemudian dari sini dicari jumlah masanya dengan menggunakan data molaritasnya. Molaritasnya berapa? Kemudian di sini dituliskan massa, ini yang dicari, dibagi MR. MR dari NaOH kali 1000 per volume. Volumenya di sini adalah volume yang akan kalian buat. Jadi berapa volumenya? Nah, ini adalah cara pembuatan NaOH, perhitungannya seperti ini. Yang dicari adalah berapa massa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH dengan konsentrasi tertentu dan volume tertentu. Kemudian untuk membuat asam oksalat yang digunakan sebagai standar primer di sini, caranya juga sama seperti pada pembuatan NaOH. Jadi dicari molaritasnya terlebih dahulu. Oh, ini saya ralat ya. Ini di sini bukan jumlah OH, tetapi jumlah H plusnya, karena di sini si asam. Jadi molaritas sama dengan normalitas per jumlah H plus. Nah, setelah diketahui molaritasnya, kalian cari masanya. Nah, data molaritas dimasukkan, disubstitusikan ke sini. Gram per mr, mr dari asam oksalat kali 1000 per mili. Nah, setelah dicari, kalian hitung berapa masanya. Selanjutnya untuk proses standarisasi dari NaOH, di sini perhitungannya sama seperti pada perhitungan-perhitungan yang sebelumnya. Untuk N1V1 adalah milik NaOH, untuk N2 V2 adalah milik asam oksalat. Nah, data yang diketahui itu adalah data milik asam oksalat. Jadi N2-nya itu dituliskan berapa konsentrasi dari asam oksalatnya. Karena asam oksalat itu standar primer, maka konsentrasinya itu sudah pasti berapa. Kemudian volumenya adalah volume yang digunakan untuk proses titrasi, berapa asam oksalatnya. Apakah 10 mili, apakah 5 mili, atau berapa. Nah, itu dituliskan di V2. Kemudian
Untuk NaOH V1 ini adalah volume yang diperlukan untuk mencapai titik akhir titrasi. Jadi berapa volume NaOH ini? Dituliskan di sini. Kemudian dihitung berapa N1-nya. Misal di sini diketahui A ya. Nah, dari sini kalian bisa menghitung konsentrasi sampelnya dengan cara yang sama. Kemudian di sini misal N2-nya sudah ketemu B ya, maka N2 ini bisa diubah menjadi bentuk molaritas dengan cara molaritas kali jumlah H+ atau valensinya. Nah, di sini untuk CH3COOH itu valensinya 1. Berarti untuk mencari molaritasnya adalah B, normalitas dari hasil perhitungan, dibagi dengan 1, yaitu valensi dari asam asetat. Misalkan diketahui ketemu nanti nilainya C ya. Nah, misalkan di sini C ini adalah konsentrasi hasil sampel setelah pengenceran, maka untuk mencari sampel sebelum pengenceran konsentrasinya dengan menggunakan rumus ini. M1V1 itu adalah untuk konsentrasi sampel sebelum pengenceran, M2V2 itu adalah untuk sampel setelah pengenceran. M1 kita cari ya, sampel konsentrasinya sebelum diencerkan. V1 adalah volume sampel yang diambil untuk diencerkan. Misalkan 10 mili diencerkan menjadi 100 mili. Maka V1-nya di sini adalah 10, kemudian V2-nya adalah 100. M2 adalah konsentrasi setelah pengenceran. Jadi hasil perhitungan ini, C ini. Nah, jadi nanti dari perhitungan ini, M1V1 sama dengan C kali V2. C kali V2 ini kan sudah diketahui semua ya data-datanya, maka kalian hitung berapa nilainya. Maka untuk mencari nilai M1 sama dengan C kali V2 per V1. Nah, jadi misalkan di sini D. Nah, perhitungannya seperti itu. Kemudian ini adalah data untuk titrasi permanganometri. Ini saya rangkum ya, sama seperti pada titrasi asam dan basa. Jadi prinsip dasar yang digunakan untuk titrasi permanganometri itu adalah reaksi redoks, reaksi reduksi, dan oksidasi. Sampel yang digunakan pada titrasi permanganometri di percobaan ini adalah ferrosulfat atau FeSO4. Kemudian titran atau di sini berperan sebagai standar sekunder yang digunakan adalah KMNO4 atau kalium permanganat. Nah, untuk standar primernya adalah asam oksalat. Nah, asam oksalat valensinya 2. Jangan lupa ya, jadi valensi dari asam oksalat adalah 2. Kemudian indikator yang digunakan dalam percobaan ini adalah KMNO4. Nah, di sini KMNO4 itu selain berperan sebagai indikator, juga berfungsi sebagai titran. Jadi ini disebut dengan autoindikator. Kemudian pada proses titrasi, di sini dipanaskan ya, ada proses pemanasan. Nah, suhu pemanasannya itu adalah 70 derajat Celcius. Untuk titik akhir titrasi, di sini ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi berwarna ungu, di mana warna ungunya ini sangat sebentar ya, kurang dari 10 detik. Nah, jadi warna ungunya itu nanti terbentuk ungu sebentar, kemudian langsung berubah warna menjadi coklat. Untuk reaksi kimianya yang dituliskan adalah reaksi redoks pada proses standarisasi yang ini, kemudian pada proses penentuan sampel yang ini. Kalian cari ya bagaimana reaksinya, di laporan kan juga sudah ada, tapi kalian koreksi dulu apakah sudah betul atau tidak. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan referensi. Selanjutnya titrasi permanganometri, perhitungannya ya. Nah, untuk titrasi permanganometri, di sini pada pembuatan kalium permanganat yang digunakan sebagai titran. Nah, untuk mencari massa dari KMNO4, jadi untuk membuat KMNO4-nya itu dicari dengan menggunakan rumus berikut. Pertama, karena ini adalah reaksi redoks, maka persamaannya itu menggunakan reaksi redoks. Valensi yang digunakan dalam hal ini adalah valensinya itu berdasarkan pada jumlah elektron.
jumlah elektron yang berperan pada proses tersebut. Kalau sebelumnya reaksi titrasi asam dan basa, valensinya didasarkan pada jumlah H+ atau jumlah OH-, maka untuk titrasi permanganometri yang prinsip dasarnya adalah reaksi redoks, valensinya ditentukan berdasarkan jumlah elektron yang berperan dalam reaksi redoks tersebut. Misalkan di sini KMNO4. Reaksi redoks untuk KMNO4 seperti ini. Ini adalah reaksi ionnya ya. Jadi MnO4- ditambah 8H+ tambah 5 elektron menjadi Mn2+ plus 4H2O. Ini adalah reaksi redoksnya. Bisa dilihat di sini elektron yang berperan pada reaksi redoks adalah 5. Jadi valensinya untuk KMNO4 adalah 5. Apabila pada soal diketahui jumlah normalitasnya, maka untuk mencari massa, yang pertama kalian lakukan adalah mencari molaritasnya terlebih dahulu dengan cara normalitas dibagi ekivalen, yaitu jumlah elektronnya. Dalam hal ini ekivalennya adalah 5, karena elektronnya di sini 5 yang berperan pada proses redoksnya. Setelah diketahui nilai molaritasnya, kalian lanjutkan dengan mencari massa dengan cara molaritas hasil perhitungan sebelumnya sama dengan gram dicari per mr. Mr-nya itu mr milik KMNO4. Nah, di soal itu biasanya saya tuliskan berapa nilai mr-nya. Tapi untuk valensi tidak saya tuliskan, jadi kalian hafalkan sendiri ya, kalian pahami sendiri. Kali 1000 dilanjutkan ya, kali 1000 per mili. Mili jumlah volumenya, berapa mili larutan yang akan kalian gunakan. Itu tadi cara pembuatan KMNO4. Selanjutnya adalah pembuatan asam oksalat. Asam oksalat H2C2O4, tapi yang digunakan di kampus itu adalah yang dihidrat, jadi H2C2O4 titik 2H2O. Untuk mencari molaritasnya, dicari dengan menggunakan rumus normalitas dibagi jumlah H+-nya. Jumlah H+ atau valensi untuk asam oksalat itu 2, karena jumlah H+-nya 2. Setelah diketahui molaritasnya, kalian lanjutkan dengan mencari massanya. Caranya sama seperti KMNO4. Nah, dari sini kalian lanjutkan mencari konsentrasi dari KMNO4-nya. Jadi berapa konsentrasinya? Dengan cara menggunakan data dari asam oksalat yang konsentrasinya diketahui, volumenya juga diketahui. Untuk volume dari KMNO4 ini didasarkan pada data berapa volume KMNO4 yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Setelah ini, kemudian dilanjutkan dengan penentuan konsentrasi dari sampel, yaitu ferrosulfat. Untuk reaksi redoksnya, di sini ferrosulfat itu yang elektron yang berperan itu hanya 1, maka valensinya 1. Untuk perhitungannya seperti ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan di standarisasi KMNO4. Saya lanjutkan untuk titrasi argentometri. Nah, pada titrasi argentometri, prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan. Jadi yang mengendap ini adalah antara titran AgNO3 dengan ion yang ada pada sampel, yaitu bisa Cl- gitu ya. Kemudian bisa indikatornya. Nah, titran yang digunakan adalah di sini berperan sebagai standar sekunder, yaitu AgNO3, di mana standar primer yang digunakan adalah NaCl atau natrium klorida. Indikator yang digunakan yaitu kalium kromat K2CrO4, karena di sini metode yang digunakan adalah metode MOR. Kemudian untuk titik akhir titrasinya di sini, jadi awalnya larutannya itu warnanya bening. Kemudian membentuk endapan putih. Endapan putih itu adalah hasil reaksi antara AgNO3 dengan ion Cl. Nah, ion Cl bisa berasal dari standar primernya ataupun berasal dari sampelnya, yaitu garam dapur. Sama jadi reaksinya ini ya. Endapan putih adalah hasil reaksi antara AgNO3 dengan ion Cl.
Kemudian ini masih belum titik akhir titrasi, jadi ini masih awal ya. Karena di sini reaksi pengendapannya itu adalah bertingkat. Yang pertama endapan putih itu, kemudian selanjutnya adalah pengendapan yang terjadi antara AgNO3 dengan kalium kromatnya. Nah, ini apabila sudah terbentuk endapan ini yang ditandai dengan adanya endapan berwarna jingga atau merah ya. Nah, itu menunjukkan bahwa titik akhir titrasi itu sudah tercapai. Ini untuk titrasi argentometri, kemudian untuk perhitungannya di titrasi argentometri, yang pertama pembuatan standar primer, di sini NaCl valensinya 1, perhitungannya seperti ini, tidak saya jelaskan lagi ya, ini sama seperti perhitungan di sebelumnya. Kemudian standar sekundernya AgNO3, perhitungannya seperti ini juga sama. Untuk standarisasi perhitungannya ini ya, tidak jauh berbeda dengan proses standarisasi pada titrasi-titrasi yang lainnya. Kemudian untuk penentuan konsentrasi sampel ini ya. Nah, apabila sampelnya diencerkan, maka ada perhitungan sampel sebelum dan setelah pengenceran. Nah, seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi 1 mili sampel diencerkan menjadi 100 mili. Nah, maka konsentrasi sampel sebelum diencerkan N1 sama dengan C kali 100 per 1. Gitu. Selanjutnya untuk titrasi kompleksometri prinsip dasarnya adalah reaksi pembentukan kompleks antara ion logam dan ligannya. Ligannya di sini EDTA ya yang digunakan. Nah, sampelnya yang digunakan atau yang akan ditentukan konsentrasinya adalah MgSO4, jadi nanti tolong diingat-ingat ya. Titrannya yang berperan sebagai standar sekunder adalah Na2-EDTA. Di sini standar primernya adalah CaCl2. Nah, tapi dalam praktikum yang digunakan itu CaCO3 ya. Jadi CaCO3 direaksikan dengan HCl, hasil reaksinya nanti membentuk CaCl2, jadi sama saja. Indikatornya yang digunakan adalah indikator EBT, Eriochrome Black T, di mana Eriochrome Black T ini dapat bekerja dengan maksimal pada rentang pH 7 sampai 11. Titik akhir titrasi ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Nah, merah anggur ini merupakan warna yang dihasilkan ketika EBT berikatan dengan ion logamnya. Jadi ion logamnya bisa dari sampel ataupun bisa dari standar primernya. Kalau dari sampel berarti logamnya Mg2+, kalau dari standar primer maka maka ion logamnya adalah Ca2+. Jadi kompleks antara EBT dengan ion logam itu warnanya merah anggur. Namun ketika EBT itu sudah lepas, tidak berikatan dengan ion logam lagi, maka terbentuk warna biru. Ini reaksi kimianya, ini pada proses standarisasi, yang ini pada proses penentuan sampel. Ini adalah perhitungan untuk titrasi kompleksometri. Yang pertama di sini untuk perhitungan konsentrasi CaCO3-nya, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan pengencerannya. Ini untuk standarisasi EDTA, dan yang ini untuk konsentrasi MgSO4. Untuk perhitungannya ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan di titrasi yang lainnya. Nah, itu tadi adalah review untuk materi yang akan dikeluarkan di ujian akhir semester. Saya ulang lagi ya. Untuk titrasi iodometri dan iodimetri, kalian bisa simak di video iodo dan iodimetri di channel YouTube ini juga pada playlist praktikum kimia dasar. Nah, untuk penjelasan yang lain yang lebih detail bisa kalian simak di video masing-masing. Video ini hanya untuk menjelaskan rangkumannya saja, review ya, yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk ujian akhir semester. Nah, untuk materi yang lain bisa kalian simak sendiri, yang kemungkinan juga akan tetap saya keluarkan di ujian akhir semester. Sekian penjelasan untuk video review praktikum kimia dasar hari ini. Semoga bermanfaat, semoga untuk ujiannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.